Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS, materi bilangan berpangkat dan akar bilangan. Pada part yang ketiga ini kita akan membahas bilangan pecahan berpangkat di kelas 9 semester 1 oleh saya Ria Novaliana. Kompetisi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Indikatornya yang pertama, peserta sidik diharapkan dapat menjelaskan pengertian bilangan pecahan berpangkat, bilangan positif, negatif, dan nol. Kemudian mengubah bilangan pecahan berpangkat positif menjadi bilangan pecahan berpangkat negatif atau sebaliknya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan pecahan berpangkat ya. Baik, berikutnya adalah definisi. Untuk sembarang bilangan pecahan dalam bentuk A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0 didefinisikan sebagai berikut. Nah, kalau bentuknya A per B pangkat N berarti A per B dikali A per B dikali A per B sampai dikali A per B, di mana A per B-nya itu sebanyak N faktor. Dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat. Oke, untuk sifat yang pertama, ada A per B pangkat M dikali A per B pangkat N sama dengan A per B pangkat M ditambah N. Jadi kalau sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Ini contohnya, ada 2 per 7 pangkat 5 dikali 2 per 7 pangkat 3. Ini artinya adalah 2 per 7 pangkat 5 ditambah 3, yaitu 2 per 7 pangkat 8. Berikutnya ada contoh lagi, negatif 1 per 5 pangkat 2 dikali 1 per negatif 5 pangkat 2. Ini sama ya, ini negatif tengah, ini kita taruh negatifnya di bawah, itu sama saja. Nah, karena sudah sama tinggal kita jumlahkan saja, yaitu ya negatif 1 per 5 pangkat 2 tambah 2 atau negatif 1 per 5 pangkat 4. Oke, next berikutnya untuk sifat yang kedua. Nah, A per B pangkat 0 itu adalah 1. Nah, jadi berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Contohnya negatif 3 per 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Next berikutnya untuk sifat yang ketiga. 0 pangkat 0 adalah tak terdefinisi. Nah, jadi setiap bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1 kecuali 0 pangkat 0. Nah, jadi A pangkat 0 1. Tapi A-nya tak boleh 0. Berikutnya, untuk sifat yang keempat, ada A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N. Karena sudah sama-sama, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Ini ada contoh 1 per 9 pangkat 7 dibagi 1 per 9 pangkat 9. Berarti 1 per 9 pangkat 7 dikurang 9. Berarti 1 per 9 pangkat negatif 2. Ini masih bisa disederhanakan, tapi ini kita bahas sampai sini saja dulu. Berikutnya adalah sifat yang kelima. A per B pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, kamu dapat menyederhanakannya menjadi A per B pangkat M dikali N. Tinggal dikalikan saja. Nah, contohnya, ini ada 1 per 3 pangkat 2 pangkat negatif 1 lagi, berarti 1 per 3 itu 2 dikali negatif 1. Dapatlah 1 per 3 pangkat negatif 2. Berikutnya untuk sifat yang keenam. Nah, negatif A per B pangkat M sama dengan negatif A per B pangkat M. M adalah bilangan ganjil. Maka A per B pangkat M. Maka M-nya adalah genap. Kalau pangkatnya adalah bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Tapi kalau pangkatnya adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Contoh, negatif 1 per 2 pangkat 7. Berarti hasilnya adalah negatif. Nah, kalau negatif 2 per 3 pangkat 4, berarti hasilnya jadi positif nanti ya. Oke. Next, untuk sifat yang ketujuh,
Ada A per B pangkat M dikali C per D pangkat M. Nah, pangkatnya sama. Kalau tadi kan bilangannya ya sama, sekarang pangkatnya yang sama. Nah, kamu bisa langsung aja kalikan. A kali C, B kali D, pangkatnya tetap 1, yaitu pangkat M. Begitu juga pembagian. Kalau ada A per B pangkat M dibagi C per D pangkat M, maka kamu dapat mengerjakannya A per B dibagi C per D. Nah, ini kita rubah menjadi kali. Berarti A kali D, B kali C ya. Kalau dikali kan pindah nih, yang di bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Nah, contoh, ini ada 2 per 5 pangkat 3 dikali 1 per 6 pangkat 3. Nah, langsung aja. Kamu bisa langsung tulis 2 kali 1 per 5 kali 6 pangkat 3. Dapatnya adalah 2 per 30 ya. Kemudian kita kecilkan jadi 1 per 15 pangkat 3. Nah, ini ada contoh yang pertama. Diketahui sebuah perpangkatan, yaitu 2 1 per 2 pangkat 3 dikali 2 per 5 pangkat 5 dipangkatkan lagi ke N sama dengan 2 per 5 pangkat 24. Nah, yang ditanya berapakah nilai N-nya? Nih ya. Nah, caranya kamu sederhanakan dulu. Ini kan pecahan campuran. Kamu jadikan dulu pecahan biasa. Jadi 2 per 5 pangkat 3 dikali 2 per 5 pangkat 5 pangkat N lagi 2 per 5 pangkat 24. Nah, kalau kamu lihat secara langsung ini nampak bahwa bilangannya sama. Nah, kalau bilangannya sama sangat mudah sekali. Tinggal kamu kalikan saja. Nih, kalau perkalian kan berarti pangkatnya dijumlah. Berarti 3 tambah 5, 8. Nah, kalau kayak ini tinggal dikalikan. 8 kali N, 8N ya. Nah, karena udah sama-sama 2 per 5, 2 per 5, pangkatnya aja yang kita tulis. Berarti 8N sama dengan 24. N sama dengan 24 dibagi 8. N sama dengan 3. Nah, dapatlah nilai N-nya. Jadi, jangan mikir rumit dulu karena ternyata penyelesaiannya mudah sekali. Next, berikutnya untuk contoh yang kedua, diketahui sebuah perpangkatan, yaitu 3 per 4 pangkat N, dipangkatkan 3 lagi, kemudian dikali 3 per 4 pangkat 2, dipangkatkan 5 lagi, sama dengan 1 per 3 pangkat negatif 31. Nah, tentukan nilai N-nya ya. Nah, langkah pertama, kita rubah dulu yang ada pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, kamu rubah dulu, berarti 3 per 4 pangkat 3N, ini kita kalikan saja, 3 kali N, 3N, kemudian 2 kali 5, 10 ya. Nah, ini 3 kali 1, 3 tambah 1, 4 per 3 pangkat negatif 1. Nah, ini kan pangkatnya negatif, kita rubah dulu menjadi pangkat positif. Nah, kalau kita rubah menjadi pangkat positif, jadi dibalik. Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, jadi 3 per 4 pangkat 31. Nah, ini kan sama nih, semuanya udah jadi 3 per 4. Ya, kita abaikan saja. Kalau ini perkalian, berarti pangkatnya diapain? Dijumlah. Jadi 3N ditambah 10. Kan? Nah, kita ambil aja perpangkatannya. 3N ditambah 10 sama dengan 31. Kemudian N, 3N sama dengan 31. Ini 10 positif pindah jadi negatif ya. Berarti 3N sama dengan 31 kurang 10, 21 dibagi 3, dapatlah nilainya 7. Next, untuk contoh yang ketiga. Diketahui sebuah perpangkatan bentuknya adalah X per Y pangkat 3N dibagi X per Y pangkat N, semuanya dipangkatin 5, sama dengan X per Y pangkat 30. Nah, ini udah jadi pecahan biasa semua. Ya, karena dia pembagian berarti dikurang ya, 3N dikurang N. 3N kurang N berapa? 2N. Nah, 2N ya. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. 2N kali 5, 2N kali 5, 10N ya. 10N sama dengan 30. Nah, N-nya sama dengan 30 dibagi 10, dapatlah N-nya 3 ya. Demikianlah materi kita hari ini untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi kita pada part yang ketiga ini. Silahkan dikerjakan evaluasi.